Bapak Reno untuk berdoa, kita dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sehingga kami semua sore hari ini boleh bersatu hati berkumpul datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami percaya apapun keadaan kami sore hari ini Tuhan, ketika kami pulang bukan seperti kami datang Tuhan, karena kami akan menggendong, membopong setiap berkat yang daripada Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan renungan firman Bapa. Kau bukakan setiap hati kami, lapangkan kemah kami, hati kami Tuhan, sehingga sanggup menampung setiap benih-benih firman-Mu, dan benih firman-Mu boleh tumbuh Tuhan, dan menjadikan kekuatan yang luar biasa untuk hari lepas hari di dalam mengiring-iring Engkau Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman. Kami percaya iblis tidak akan pernah rela, tidak pernah senang, tetapi kami sore hari ini kami bersatu hati, kami ikat, kami tengging kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kuat kuasa Roh yang berkuasa atas ruangan ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Shalom. Shalom saudara. Shalom. Pencet ini. Klik ini. Iya. Oke, haleluya. Puji dan syukur kita naikkan pada Tuhan pada sore hari ini. Karena kalau kita ada, ini semua hanyalah kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara. Berapa bulan saya nggak kesini, saudara? Ya. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada siang hari ini saya akan sampaikan dalam berupa PowerPoint. Saudara, mungkin saudara-saudara di antaranya yang saya akan katakan nanti. Mungkin hampir 80% anak muda sekarang hari-harinya tanpa HP. Betul? Mau tidur HP, ya termasuk saya. Ya. Nah, haleluya. Nah, karena apa? Inilah zaman. Ya, sekali lagi inilah zaman. Baik media sosial dan browsing-browsing lainnya, saudara. Memang kalau saudara lihat, di sisi yang lain banyak untungnya. Termasuk saya hamba Tuhan. Saya mau belajar Alkitab, jangan dikira kayak saya ini hamba Tuhan, saya ini pendeta, ya, lalu nggak baca lagi firman Tuhan. Browsing, lihat, ya. Nah, itu positifnya. Tapi kita lihat ada juga sisi negatifnya bagi iman Kristen. Karena dengan keterbukaan dunia informasi sekarang, nggak ada yang bisa ditutupi lagi, saudara. Ya, baik di sisi keagamaan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saya mau katakan sisi negatifnya begini. Sisi negatifnya kalau saudara lihat, saudara kalau sering buka YouTube, bahkan juga TikTok dan lain sebagainya, ya, kita melihat di sana saudara ada banyak ceramah-ceramah yang dimuat di sana, saudara, yang mana saudara membahas tentang Alkitab. Tapi para pembahas itu bukan para hamba Tuhan, para pendeta, malah para penceramah-penceramah saudara kita di sebelah. Amin. Nah, tentu saja saudara, satu tujuan mereka ngupas Alkitab, mereka menyampaikan apa yang ada di dalam Alkitab, saudara, untuk kepentingan mereka. Yang dikatakan oleh Alkitab cuma mau memutarbalikkan, mau mengacaukan iman saudara-saudara. Nah, melihat hal itu, saudara, karena saya juga, saudara, ada orang yang disebut YouTuber, saudara, karena saya punya YouTube, saudara. Bahkan saudara disebut juga TikTokan, saudara, ya saya juga punya, saudara. Karena saya akan gunakan semuanya itu, saudara, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sisi negatifnya saya lihat, waduh, ini celaka ini. Kalau anak muda Kristen atau orang percaya
kepada Tuhan, orang yang mengaku sudah Kristen, tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang Alkitab, tentang anak Allah, tentang Yesus, tentang Allah, saudara, bisa saja saudara, di tengah jalan, dia tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Karena saya lihat sendiri banyak kesaksian saudara yang tadinya mereka saudara bahkan sudah hamba Tuhan, sudah sekolah pendeta, sudah sekolah Alkitab, akhirnya tinggalkan Tuhan, tinggalkan Kristen. Karena apa? Ya, mereka saudara disampaikan ajaran-ajaran saudara yang mana mereka nggak tahu saudara apa yang mereka dengar itu saudara, hal yang sebenarnya tidak benar. Makanya saudara, firman Tuhan pada sore hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara, minimal untuk pertama saya akan goncangkan iman saudara. Tapi kalau saudara sudah melihat nanti apa yang saya ajarkan sebentar saya akan sampaikan saudara, saudara akan semakin kuat dan semakin teguh di dalam Tuhan. Amin. Apalagi kepada anak-anak muda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk saudara. Ini bisa ya, ini dipasang. Ya. Bisa. Nah, bisa ya. Saudara, ya, umat Kristen sering disebut kafir oleh beberapa saudara kita. Saya katakan saudara kita, saudara. Ya, para penceramah ini, saudara, karena dianggap mempercayai 3 Allah. Saudara percaya berapa Allah? 1, benar? Saudara percaya 3 Allah, benar? Hah? Siapa yang tadi tidak? Saudara percaya berapa Allah? 1 atau 3? Hah? Nah, mulai bingung kan? Kacau imannya sekarang, saudara. Yang bilang 1, saudara, saya mau katakan kepada saudara, di mana kadang-kadang yang disebut dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dilihat, ada berapa ini? Berarti benar mereka, saudara, bahwa saudara itu percaya 3 Allah. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Hah? Ini, waduh. Mudah-mudahan jangan sampai, ya. Nah inilah yang akan kita bahas. Inilah yang akan kita pelajari, saudara. Saudara saya sudah sekian lama, sudah lompat-lompat di gereja, ternyata belum ngerti, saudara. Apalagi datang para penceramah mereka. Saya sendiri ada yang datang, ada nemuin saya nantang, Pak Pendeta. Kok Tuhan mengampuni dosa harus mati? Waduh, ya, ada yang datang nemuin saya. Kok Pak Pendeta? Kalau toh Tuhan mau mengampuni dosa manusia, Dia kan Maha Pengampun, Dia kan segala-galanya. Tinggal ampuni gue, sudah. Amin. Nah, gimana kita mau jawab? Nah, bagaimana juga dengan ini, saudara? Dan memang ini kenyataan, saudara, ya. Saya mau katakan kepada saudara, makanya mereka seringkali mengatakan, saudara, bahwa kita orang percaya kepada Tuhan atau orang Kristen, katanya kafir. Karena mempercayai 3 Allah. Sekarang pertanyaannya, benarkah? Benarkah? Nah, nanti kita akan lihat jawabannya, saudara. Ya, Tante Endang dia sudah tahu, ini saya sudah khotbahkan tadi juga di Kistin, saudara. Dan karena memang hamba Tuhan, dia memang tahu. Betul apa enggak ya? Nah, ya, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Memangkah benar bahwa kita mempunyai 3 Allah? Kita akan lihat sama-sama, saudara. Nah, perhatikan. Ini tugas kami para hamba Tuhan. Karena saudara sekarang kan masih bimbang, masih bingung. Tugas kami sebagai hamba Tuhan terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Yaitu memperlengkapi orang-orang kudus atau jemaat. Ngasih perlengkapan. Bukan saudara ngasih, saya kasih saudara makan, bukan. Memperlengkapi, memberikan pengetahuan Alkitab kepada saudara. Amin. Memperlengkapi. Biar apa? Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orangku. Jadi saat ini, saudara, salah satu tanggung jawab saya akan memberikan perlengkapan kepada saudara. Biar saudara mengerti, biar saudara paham. Supaya nantinya saudara ada yang bertanya, kamu punya Tuhan 3 ya? Bukan, 1. Tapi saudara harus berani jawab. Amin. Terus, ayatnya yang kita lompat ayatnya yang 14. Saudara dikasih perlengkapan biar apa? Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin
pengajaran, ya. Terus, ayat 3 harus dulu, yaitu supaya sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, supaya saudara tahu dengan benar. Saudara ditanya lalu nggak ngerti, langkah bodohnya. Amen. Supaya saudara punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Siapa yang disebut anak Allah di sini? Tentang Yesus yang saudara katakan dia adalah Tuhan. Terus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tujuan mereka sebenarnya untuk apa? Untuk menyesatkan. Amin. Memang yang mereka kupas, yang mereka bahas ya Alkitab, ayat Alkitab. Nah, ini tugas kami ya, tugas kami para hamba Tuhan. Sekarang tanggung jawab jemaat gimana? Sebagai umat Kristen dituntut untuk pertanggungjawaban imannya atau harus dapat menjawab dan memberikan penjelasan-penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada siapapun tentang iman saudara. Saudara berani menjawab. Tuhan, kok kamu 3, Pak? Saudara berani menjawab. Harus tahu menjawab. Amin. Nah, saya mau ajarin sebentar. Terus, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, kita menjawab jemaat. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan kita harus memberi pertanggungan jawab. Kata pertanggungjawaban, saudara, karena Alkitab Perjanjian Baru kita asupkan, saudara, bahasa aslinya saudara adalah Yunani atau Greka, saudara, menggunakan kata apologia. Jadi, orang yang memberikan pertanggungjawaban disebut apologet. Makanya kalau saudara buka YouTube, sekarang kan lagi Muhammad KC segala macam, mereka disebut apologet. Ya, maka lihat, wah, ada pengajaran yang gak benar, menyesatkan Alkitab. Mereka sampaikan yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Mereka disebut apologet, saudara. Orang yang memberikan pertanggungjawaban tentang imannya saudara. Nah, ini tugas daripada saudara, kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau begitu sekarang kita mulai masuk. Siapakah Allah itu? Kita mulai bahas. Tapi seperti yang saya bikin saudara di Gising tadi, kita bikin dulu sandiwara. Nah, untuk kali ini saudara, karena saya lebih akrab dengan Bapak Reno, ya Bapak Reno ya. Mau kan ya? Mau. Sama suami istri. Bisa kan tenang ya? Biar saudara bisa memahami dan mengerti nantinya. Sinilah, sini. Kita mau bikin apa namanya itu, sinetron. Ngarep sana. Perhatikan baik-baik ya. Kamu kenal siapa dia? Siapa dia? Saya. Jangan bilang istri ya. Saya. Namanya aja. Itu siapa? Maria. Betul. Kamu tahu di mana dia Maria? Kenapa bukan tentang Endang yang bukan Maria? Bukan, Maria. Kamu tahu di mana dia Maria? Lihat di mana? Ya dulu waktu ketemu. Nah, bukan sekarang, kamu tahu mukanya? Iya. Jadi nggak sama ya? Nggak sama dengan. Jadi kamu lihat di mukanya. Jadi pertama dia bilang ini Maria, betul Maria, karena memang mukanya Maria, dia tahu dari dulu itu memang mukanya Maria ya seperti ini. Nggak mungkin Tante Endang dia bilang Maria, nggak sama, betul? Apa? Masuk di dalam sana. Masuk di dalam. Nanti panggil Reno, nggak apa-apa panggil namanya. Nama apa? Reno. Saya hitung 1 sampai 3 nyebut nama Reno ya. 1, 2, 3. Oh. Siapa itu? Maria. Loh, kok nggak lihat mukanya kok? Suaranya ya? Ingat, suara cuma dengar suara, tapi dia pastikan itu Maria. Jadi Maria tadi sudah dilihat dari 2 bentuk. Pertama dia lihat wujudnya,
Kedua, dengan dia cuma dengar suara, walaupun dia nggak ngelihat wujudnya, walaupun dia nggak ngelihat wajah daripada Maria, dia berani mengatakan, Maria, Maria ayo silakan keluar, cukup. Simpan baik-baik ilustrasi ini ya, simpan baik-baik. Simpan baik-baik ya. Nah sekarang, nanti kan saudara akan ngerti. Pertama kita dapat kesimpulan begini, Maria ternyata dikatakan Maria oleh Pak Reno karena dia lihat mukanya. Saya tunjukin Tante Endang, saudara, dia bilang, oh bukan dia Maria. Amin. Karena melihat wujud, melihat rupa Maria. Tapi yang kedua, walaupun Maria sana nyumput di sana, saudara, waktu dia dengar suara daripada Maria, saudara, dia berani mengatakan itu Maria, padahal cuma suara, perkataan. Kenapa? Karena Pak Reno ini sudah ngerti betul itu suaranya Maria, nggak bakal salah. Berarti dengan suara itu menunjukkan bahwa dia adalah Maria. Oke, lanjut. Siapakah Allah itu, saudara? Simpan dulu yang tadi ya, nanti akan muncul lagi dia, saudara. Kita mulai. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kurang lebih kata-katanya begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya begini. Pada mulanya atau sebelum langit dan bumi diciptakan, yang ada duluan siapa? Yang ada duluan? Allah, ya. Sebelum segala sesuatu itu diciptakan, yang ada duluan adalah Allah. Dan Allah itu kalau saya gambarkan seperti begini. Nih, karena Allah itu juga wujudnya, saudara, disebut terang, nur, cahaya. Karena Allah itu kan, saudara, wujudnya itu nggak seperti kita. Amin. Makanya saya kasih gambaran ini. Allah ini. Nih, sinar ini, cahaya ini, saudara. Pada mulanya adalah Allah. Nah sekarang kita belajar, kalau begitu kalau pada mulanya Allah itu seperti apa sih? Wujudnya seperti apa sih? Wujud kita kan daging. Kalau Allah itu wujudnya seperti apa? Baca Yohanes 4 ayat 24. Mana Daniel? Datang di sini. Punya Alkitab apa enggak? Jadi asisten om dulu ya. Coba duduk di sini. Nah, jadi asisten pendeta dulu, saudara, hari ini. Cari tempat duduk. Nah, nanti kalau om suruh baca ya. Nah, dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 24, ya. Coba Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu roh. Stop. Allah itu roh. Jadi wujud Allah itu adalah roh. Roh bisa kelihatan apa enggak? Roh bisa kelihatan apa enggak? Tidak. Nah, jadi Allah ini roh. Makanya nggak bisa digambarkan dia seperti saya. Nggak bisa. Karena dia adalah roh. Nah, sedangkan roh tidak dapat dibatasi oleh materi. Ingat, roh tidak bisa dibatasi oleh materi. Walaupun saudara tutup rapat-rapat pintu itu, roh juga bisa. Amin. Terus, roh itu tidak bisa dibatasi dengan waktu. Kita manusia punya kalender tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 2001, 2002, 2003. Tapi roh tidak mengenal yang namanya waktu. Di segala waktu dia ada. Amin. Itu yang dimaksud dengan waktu. Dan roh itu tidak bisa dibatasi dengan tempat. Maksudnya begini, detik ini, kalau detik ini saya ada di sini. Tapi detik ini juga nggak mungkin saya ada di Sumur 7. Betul? Tidak bisa dibatasi dengan tempat. Nah, saya dibatasi dengan tempat. Tapi roh, titik sekarang roh ada di sini. Tapi di saat sekarang juga roh ada di Los Angeles. Oke? Paham? Inilah wujud Allah roh. Nah, makanya di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 1, langit tahtaku dan bumi tumpuan kakiku. Sebesar apakah Allah itu?
Langit tahtaku, bumi ini tumpuan kakiku. Jadi kalau kita bayangkan dia seperti manusia, raksasa koyo apa iya? Karena dia nggak bisa. Terus Yeremia pasal 23 ayat 24, aku memenuhi langit dan bumi. Bisa entero jagat raya ini di titik manapun Allah itu ada. Karena dia bentuknya, dia wujudnya adalah roh. Paham? Paham? Nah, kalau sudah paham kita lanjut. Setelah kita belajar tadi, Allah tidak dapat dipersamakan dengan apapun. Gak usah kita baca ya, nanti sebentar akan kita baca yang lain. Di dalam Yesaya 44 ayat 7 dikatakan begini. Allah bilang begini, siapa yang seperti aku? Jadi kalau bahasa Jawanya, Pak Reno, sopo sing koyo aku. Ya. Nah, siapa yang seperti aku? Gak ada. Amin. Gak bisa, Allah itu gak bisa. Terus di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 22, tidak ada yang sama seperti engkau. Ini pengakuan dari Nabi Sa. Tidak ada yang seperti engkau. Di dalam 3 Hosea 11 ayat 9, sebab aku ini adalah Allah, bukan manusia. Ini kata kita masih bicarakan Allah, belum ke Yesus ya. Ya. Sebab aku ini adalah Allah, bukan manusia. Makanya jangan pernah gambarkan Allah itu seperti saya. Kalau dia ada di Los Angeles, nggak mungkin dia ada di sini. Jangan. Amin. Terus, tidak mengetahui pekerjaan Allah. Pengkhotbah pasal 11. Kita lompat aja saudara. Ya, nanti kalau saudara mau copy materi ini, saudara khotbah ini silakan saudara. Ya, saudara belajar di rumah. Haleluya. Terus, sekarang kita mulai lanjut. Kalau begitu, sopo sih sing Allah iku ya? Maaf kalau saya terpengaruh dengan bahasa Sumur 7. Ya Pak Bintoro ya. Nah, siapa sih sebenarnya Allah? Allah itu seperti apa? Nah, mulai baca. Nih, 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Kayaknya ini yang lebih cepat. 1 Korintus 8 ayat 6, demikian firman Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Stop, sampai situ aja. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu. Nah, ternyata yang disebut dengan Bapa ialah yang Yesus bilang Allah. Yang Yesus seringkali bilang di dalam kitab Yohanes, Bapakku. Nah, ini Allah. Allah yang roh tadi yang tak dapat dibatasi. Paham? Nih. Nah, ya. Ternyata yang disebut Yesus itu adalah Bapa, dia yang dimaksud Allah. Ya, kita lanjut. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Tidak ada satupun yang pernah melihat Allah. Mulai dari penciptaan, bahkan sampai nantinya kiamat, nggak pernah akan ada yang melihat Allah atau yang namanya Bapa. Karena dia roh. Amin. Ini Allah. Yang Allah tadi itu yang memenuhi. Dibilang tadi, kecuali siapa katanya? Baca ulang yang 18 tadi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Tapi anak tunggal Allah. Nah, mulai masuk ke Yesus. Anak tunggal Allah siapa? Yesus. Dia ada di pangkuan. Apa pengertian pangkuan? Nanti saya akan sampaikan sebentar. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Allah itu. Allah kan nggak ada satupun yang lihat. Makanya Yesus pernah bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia sudah sama dengan percaya kepada Allah. Sekarang saya mau tanya sama saudara, orang yang ngaku Allah tapi nggak percaya Yesus, sudah percaya Allah apa enggak? Hah? Saudara yang jawab ya. Orang yang ngaku kami percaya Allah, tapi dia nggak mempercayai Yesus. Yesus bilang, dialah yang menyatakan Allah itu.
Karena Allah itu sampai kapanpun gak akan bisa dilihat oleh siapapun kecuali Yesus. Karena dia adalah roh. Ya, lanjut. Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3 demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah. Stop. Allah yang wujudnya roh tadi, yang nggak bisa dilihat, tapi ternyata bisa ngomong. Kenyataan dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Menandakan ternyata Allah yang adalah roh tadi, kenyataan hidup iso ngomong. Tanda orang hidup adalah apa? Bisa ngomong. Kalau sudah nggak ngomong, sudah innalillahi. Betul Bang nggak? Nah, karena dia yang ciptakan langit bumi, ini kan masa penciptaan. Berfirmanlah Allah. Allah kok yang tadinya kelihatan bisa nggak ngomong ya? Berfirmanlah Allah. Artinya Allah ini yang disebut Bapa punya firman. Makanya Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman, kalau saudara ngomong keluar dari mana? Keluar dari saya. Pikiran. Apa yang saya pikirin, ngomong. Makanya firman itu ada di dalam Allah nih. Jadi Allah itu yang disebut dengan Bapa. Tapi Bapa ini punya firman, bisa ngomong. Perhatikan baik-baik, saya ulangi lagi. Jangan pernah bayangkan Allah itu seperti manusia. Tadi kan kita sudah ngomong. Nggak bisa disamakan. Ya. Nah, jadi firman ini kan ada di dalam Allah. Ya. Atau kata-kata Allah itu kan keluar dari Allah. Berarti firman ini, perkataan Allah ini ada di dalam Allah. Paham? Ya? Kayaknya rodoh Pak. Mudeng ini. Nah, memang akan berulang kali saudara, Pendeta pun belum langsung, bahkan belum langsung mau mengerti ini saudara. Nah, ya, di sini kita ambil saudara bahwa Allah itu saudara di dalamnya sudah ada dua, Bapa, Bapa tadi wujudnya roh, seperti Papa Reno bilang tadi, Ki Maria, wujudnya karena dia tahu wujudnya. Tapi kita juga bisa kenal Allah itu melalui firman. Amin. Paham? Karena firman itu nggak mungkin di luar Allah, nggak mungkin. Saya bicara karena apa? Omongan saya itu keluar dari dalam saya. Amin. Itulah yang dimaksud dengan firman. Kalau begitu, sudah berapa Allah saudara? Berapa Allah saudara? Masih satu. Maria tadi cuma satu, betul Bang nggak? Tapi Papa Reno bisa mengenal Maria itu dari dua hal. Tadi, lihat mukanya, Ki Maria. Tapi walaupun nggak lihat mukanya, tapi dengar omongan Maria. Berarti omongan itu menunjukkan, perkataan itu, firman itu menunjukkan dia adalah Allah, dia itu adalah Maria. Kalau begitu Allah sudah berapa? Ya masih tetap satu. Makanya kita sebagai orang Kristen mempercayai itu Allah itu hakikatnya satu, tetapi tiga pribadi di dalamnya. Seperti saudara satu tubuh, tapi di dalam saudara ya ada daging, ada jiwa, pikiran, bisa ngomong. Amin. Ada apa? Roh. Tapi di dalam satu. Paham?
Paham? Ini semua ada di dalam Allah. Jadi makanya disebut Allah Bapa. Ya iya betul, karena dia Bapa wujudnya. Allah Firman atau Yesus itu. Ya dia juga ada Allah seperti yang bilang tadi. Cuma dengan kata-kata, ya betul Maria. Betul? Jadi Allah sudah berapa? Masih satu. Makanya kalau ada orang yang bilang, saudara, Kristen punya 3 Allah. Saya bilang sama mereka, saudara itu duduk dulu, jagung dulu, tak ajarin. Amin. Ya, lanjut. Wah. Nah, kedua. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 waktu penciptaan, muncul kata roh Allah melayang-layang. Apa sebenarnya roh Allah itu? Kalau saudara baca di dalam Ayub pasal 4 ayat 9, binasa oleh nafas Allah. Allah itu ternyata punya nafas. Menunjukkan sesuatu yang hidup berarti satu, bisa ngomong, lu dewe ambekan. Orang kota tahu apa nggak ambekan? Nah cuma Reno yang tahu. Bisa nafas. Nah Ferdi nggak bisa juga. Ya bisa juga. Daud, wah tinggal dikali miring bisa. Ya. Nah, ternyata Allah itu punya nafas. Nafas Allah itu jenenge apa? Nih, binasa oleh nafas Allah. Berarti Allah punya Kejadian 2 ayat 7. Ya manusia mengembuskan Allah mengembuskan nafas hidup kepada manusia. Dijelaskan dalam Ayub pasal 27 ayat 3, roh Allah dalam hidungku. Berarti yang nafas yang Tuhan berikan sama kita itu adalah nafasnya Allah. Namanya roh Allah. Berarti nafasnya Allah disebut roh Allah. Amin. Amin. Karena itu adalah nafas Allah, ya dia juga adalah Allah. Makanya kita sudah bilang tadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dia dalam satu hakikat Allah. Amin. Seperti Maria tadi, dia ada bentuknya, makanya dikenal oleh Pak Reno. Dengan omongan, Pak Reno meyakinkan dia Maria. Padahal cuma kata-kata dari dia berarti Maria, sama dengan Allah. Walaupun firman, tapi firman itu dia adalah Allah dan roh Allah. Kita lanjut. Nah, dapat kesimpulan. Allah ini ternyata Bapa, Firman, Roh. Jelas sekarang. Saudara kita mempercayai Allah itu cuma satu. Tapi di dalamnya 3 pribadi. Kenapa disebut 3 pribadi, saudara? Karena kita lihat sebentar. Sang Firman ini keluar. Makanya jangan pernah bayangkan Allah itu seperti kita ya. Seperti manusia. Makanya saya sudah pagari dengan ayat Alkitab tadi. Kita lanjut. Nah, kita mulai mengarah ke Yesus. Firman ini, Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Omongan Maria tadi, ya Maria. Amin. Firman juga itu adalah Allah. Yohanes pasal 1. Firman ini juga adalah Allah karena dia kan dalam Allah. Amin. Nah terus, firman inilah yang keluar dari Allah. Nah, mulai mumet. Firman ini yang keluar dari Allah. Coba baca. Daniel, Yohanes 8 ayat 42 dulu. Firman ini yang keluar dari Allah jadi Yohanes 1 ayat 14 ya. Jadi manusia. Inilah yang dinamakan namanya Yesus. Yohanes ini dulu. Yohanes 8 ayat 42. Ayat 42 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Stop. Yesus bilang, aku ini keluar dan datang dari Allah. Yang keluar itu siapa? Firman. Jadi setelah jadi manusia dijenengi Yesus.
Tapi di sana dia jenenge Fir. Setelah lahir jedul dari rahimnya, dari kandungannya Maria dijenengi Yesus. Amin. Sang Firman ini keluar dari Allah. Nah, teman kita, para penceramah teman ke sebelah sana ngomong begini, kalau begitu firman itu, omongan itu keluar, berarti Allah di sorga waktu Yesus datang dalam dunia ini ora iso ngomong meneh, nggak bisa katanya ngomong lagi. Itu namanya bodoh. Allah kan di titik yang sama, dia ada di sini. Amin. Amin. Makanya jangan pernah bayangkan Allah itu seperti kita. Kalau mulut saya itu, suara saya sudah diambil, berarti hilang, saya nggak bisa ngomong. Bukan seperti begitu. Bisa paham? Bisa paham atau bikin loading? Ya. Dia keluar dari Allah. Sang Firman inilah yang keluar dari Allah. Itulah yang diistilahkan Yesus waktu Yesus sementara diadili oleh Pilatus. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 37, dia bilang, untuk itulah aku datang dan lahir. Nah, kata keluar dari Allah ini, Yesus istilahkan sama dengan lahir. Lahir dari Allah. Nah, kata lahir diterjemahkan oleh Rizik Sihab sopobidane, bodoh. Amin. Kalau begitu Allah itu di surga sana golek pacar ndese, saudara. Maaf saudara kalau saya terpengaruh dengan bahasa di Sumur 7. Cari pacar dulu, lalu nikah, lalu hamil, baru jedul. Bukan. Allah itu nggak punya gender. Kata keluar itu diistilahkan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 18 ayat 37, aku lahir. Kan keluar dari rahim itu sama seperti lahir. Lahir itu berarti keluar, betul enggak? Kalau keluar dari Allah ya podo wae lahir. Bukan berarti Allah itu beranak, bukan. Amin. Ngerti Daud? Paham? Amin. Nah, dia keluar, sang Firman ini keluar dari Allah datang ke dunia, itu sama dengan kata dia lahir dari Allah. Paham? Karena dia lahir atau keluar dari Allah, makanya di dalam Alkitab muncul kata-kata dia itu disebut anak Allah. Paham? Sejarah kata-katanya? Amin. Bukan Allah itu beranak seperti yang kadang-kadang diceramain sama teman kita di sebelah. Wah, berarti mereka itu kafir. Berarti Tuhan mereka itu punya ibu. Ya, Allah itu punya ibu, kawin dulu lalu punya anak. Karena mereka menggunakan anak Allah itu salah. Amin. Paham? Paham kan? Nah, anak Allah. Nah, karena sang Firman ini waktu dia keluar dari Allah oleh Roh Kudus, masuk melalui kandungan Maria, kan mau jadi manusia. Setelah jedul dari kandungan Maria lahir, makanya dia disebut anak manusia. Amin. Udah paham? Atau saya ulang lagi? Tapi bisa sampai jam 8 nanti. Ya. Yang saya mau tekankan begini. Sang Firman ini, dialah yang diutus oleh Allah. Kamu keluar. Karena untuk apa? Menyelamatkan Mudah-mudahan saya bilang di Jemaat Gisting tadi, kalau misalnya saya punya kesempatan lagi seperti ini, saudara, saya akan sampaikan kepada saudara. Karena yang membuat bingung, saudara, para apologet teman kita di sebelah seringkali mengatakan, kok Allah kan itu maha kuasa untuk mengampuni dosa manusia, gampang aja kan, wis ampuni, gak perlu harus jadi manusia repot-repot katanya, apalagi harus mati. Kalau saudara menghadapi seperti kata-kata begitu, saudara mau jawab apa? Saudara mau jawab apa? Iya juga ya, Allah kan bisa apa aja. Dia bilang berdosa ya berdosa, dia bilang nggak berdosa, tinggal tergantung dia kan, betul apa enggak? Ngapain dia harus payah-payah jadi manusia sampai mati di kayu salib untuk ngampuni dosa manusia?
Kalau saya punya kesempatan lagi saudara, saya akan jelaskan kepada saudara, kenapa Allah ini harus turun, Sang Firman ini harus turun jadi manusia untuk mengampuni dosa manusia. Kenapa? Ada alasannya. Nah ini yang penting saudara itu harus pahami. Saudara semakin kokoh supaya saudara makin kuat di dalam percaya kepada Tuhan. Dan saudara nantinya akan saudara mengerti saudara, berarti saudara tidak salah dipilih oleh Yesus jadi orang Kristen. Makanya jangan coba-coba. Nisi, dengar Om gimana? Nah, Om, jangan sampai nantinya, wah kayaknya kalau Butet kayaknya senang pacar datang bawa Pajero. Nis, ayo lah, ya kan? Tapi tinggalkan Yesus. Apa gunanya Pajero Nisi? Betul nggak? Apa gunanya? Pajero saudara, 5 tahun depan, 88 tahun depan saudara, hilang lagi modelnya. Sudah ada artinya. Iya Rika yang tahu gue ganti mobil. Ya, sudah nggak ada artinya, saudara pingin lagi. Akhirnya setelah tua, saudara apa? Pajero itu sudah nggak guna. Betul nggak? 80 tahun innalillahi masuk neraka. Apa gunanya Pajero saudara? Ya. Makanya Yesus pernah bilang, apa gunanya engkau memiliki seentero dunia tapi jiwamu binasa? Ini bukan cuma isi ya, Daniel juga. Saya bantu Bapak ya. Nasihat. Makanya saya penting menyampaikan ini. Kalau anak muda, kalau jemaat punya dasar seperti begini, saudara tidak akan bisa digoncangkan saudara. Saudara ketancap betul. Tante Endang, saya akan tetap kuat di dalam Tuhan. Oh, bangga, betul bangga. Tante Endang giliran dulu saudara, digiliran dulu sama Pak Pram yang duluan, saudara pergi ke Bapak saudara, satu saat ketemu, wah puji Tuhan, ketemu di surga, ternyata kita ketemu, berarti Tante Endang saudara apa? Tidak gagal membina saudara, amin? Tidak gagal saudara, karena saudara ngerti benar. Jadi Sang Firman ini keluar, dia yang keluar jadi manusia. Nah keluar itulah yang dikatakan dalam Yohanes 18 ayat 37, lahir. Ya, bukan Allah itu punya istri dulu, lalu kawin, lalu ngandung, lalu punya anak, yang istilah anak Allah. Karena dia keluar dari Allah, dia jadi manusia, makanya predikat yang disandang oleh Yesus itu, dia adalah anak Allah. Karena dia keluar dari Allah. Lisi itu anak siapa? Salah, Dedang. Hah? Pendri. Salah juga kalau bilang anaknya Pendri, anaknya Butet. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Dibilang anaknya Butet, benar, dibilang anaknya Pendri, ya benar. Betul nggak? Yesus ini sudah menyadari itu saudara. Makanya dia disebut anak Allah karena dia lahir, dia kan melalui Roh Kudus, dikandung dalam Roh Allah, dalam kandungan Maria sang manusia. Makanya setelah dia terlahir yang kita peringati Natal, dia disebut anak manusia. Haleluya. Paham kan? Paham? Ya, kita lanjut. Sekarang sudah sering dengar Yohanes 1 ayat 18, ulang tadi. Yohanes 1 ayat 18, demikian ini firman Tuhan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang... Nambah lagi kata-kata yang bikin bingung. Anak tunggal Allah. Ini disebut anak tunggal apa enggak? Karena apa? Dia punya adik. Perhatikan. Karena yang keluar dari Allah ini cuma satu firman, lahir yang jadi manusia ya. Karena yang firman ini yang jadi manusia itu cuma satu, makanya disebut anak tunggal Allah. Amin. Amin. Paham? Oke ya. Makanya inilah yang disebut dimaksud oleh Yohanes pasal 1 ayat 18. Karena yang keluar dari Allah atau yang terlahir dari Allah
yang jadi manusia cuma Sang Firman itu. Makanya Sang Firman itu yang namanya Yesus, dia disebut anak tunggal Allah. Berarti yang disebut dengan anak tunggal Allah siapa? Yesus. Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Makanya Yohanes pasal 1 ayat 18, cuma anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Pengertian pangkuan Bapa apa? Di dalam ini kan di lingkar ini, saudara. Firman ini kan ada di dalam saya, sama berada di dalam pangkuan nengeneke. Nggak bisa dipisah, betul bang? Ibarat bayi, makanya saya bilang jangan pernah bayangkan seperti manusia ya. Ini cuma istilah. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Sebenarnya maksud dari pangkuan Bapa itu, saudara, yang ada di dalam. Dialah yang keluar. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus itu disebut anak tunggal Allah karena apa? Yang keluar atau yang lahir dari Allah itu cuma satu. Ingat, yang jadi manusia. Roh Kudus juga disebut keluar. Cuma bedanya Roh Kudus itu keluar dari Allah, bukan jadi manusia. Amin. Karena nggak jadi manusia, nggak disebut anak, betul bang nggak? Amin. Beda kan ya? Nanti saudara akan menghadapan para pendebat begitu. Loh, di Alkitab kan Roh Kudus juga kata keluar, tapi beda, keluarnya berbeda, maksud dan tujuannya berbeda. Amin. Yang disebut anak, saudara, karena dia jadi manusia, makanya disebut anak. Ya, anak tunggal Allah. Nah, Roh Kudus juga kalau saudara baca Yohanes pasal 15 ayat 26, dia juga menyebut kata keluar. Roh itu keluar dari Allah. Cuma nggak bisa dikatakan dia anak, karena apa? Dia tidak jadi manusia. Dia keluar memang dalam bentuk roh untuk bersaksi tentang Yesus. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Dan untuk menghibur. Dia memang tetap roh menyertai kita. Amin. Amin. Menggunakan kata yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Yesus keluar atau Sang Firman itu keluar jadi manusia yang dinamakan Yesus. Ya, dia disebut anak tunggal Allah karena dia jadi manusia. Bisa paham? Bisa ngerti? Hah? Ini minimal saudara mungkin 25%, tapi oh ya ternyata begitu ya. Sudah paham, sudah ngerti. Berarti salah si Risik Liap Siap itu ngomong sopo bidane, goblok men saudara ya. Haleluya saudara. Nah kalau saudara nggak ngerti ini, bisa saja besok-besok para pendebat mereka datang. Loh, kok Tuhan kok kamu beranak? Puyo ya. Bingung. Apalagi mereka ngatakan Allah kami kan satu. Loh, Allah kita juga satu kok, betul nggak? Nih, fakta bahwa kita mempercayai Allah yang esa. Yesus mengajarkan, Matius 12 ayat 9, baca. Oh, Markus. Ya. Markus 12 ayat yang ke-29 demikian Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Stop. Yesus bilang Tuhan Allah kita itu esa. Allah saudara berapa? Satu. Maria ada berapa? Hah? Tapi Pak Reno bisa paham Maria itu ada berapa? Satu melihat wujud, tapi suara pun Maria. Amin. Itulah kepercayaan kita saudara. Paulus juga ajarkan. Kalau saudara baca dalam mana? Baca aja 1 Korintus 8 ayat 4. 1 Korintus 8 Ayat 4. demikian bunyi firman Tuhan. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Tidak ada lain kecuali Allah yang Paulus juga ngomong, nggak pernah Paulus ngomong begini, karena mereka ngomong kan begini. Paulus yang ngajarin Tritunggal, Allah itu tiga. Paulus juga ngajarin kok, tapi mereka nggak ngerti yang namanya Tritunggal itu seperti apa. Allah itu esa, tapi ya sama dengan saya. Saya pribadinya satu, hakikat saya satu.
Makanya saya bilang tadi, jangan pernah bayangkan Allah seperti punya kita mau disama-samakan dengan Allah. Nggak bisa. Allah itu sudah unlimited, tidak ada batasnya. Amin. Amin. Terus Rasul Yakobus juga ngajarin kok. Coba Yakobus pasal 2:19. Yakobus pasal 2 ayat 19. Demikian ini firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Stop. Rasul Yakobus bilang, engkau percaya Allah itu satu saja. Itu baik. Rasul Paulus nggak bilang, oh itu nggak. Yakobus nggak bilang, oh nggak baik. Kami percaya 3 Allah. Bukan. Amin. Jadi jelas saudara mempercayai Allah itu esa. Tapi punya 3 pribadi saudara. Haleluya. Ya, mudah-mudahan saudara memahami dan Roh Kudus semakin memberikan penjelasan kepada saudara. Ya. Puji nama Tuhan saudara. Ya. Nanti satu saat saudara, kalau saya punya waktu lagi saudara, dan kalau saudara mau pingin misalnya tenda, mau bikin PA di sini, undanglah saya saudara. PA aja. Kita mau bertanya, masalah kenapa Yesus harus mati? Karena tujuan saya saudara apa? Tujuan saya sebagai hamba Tuhan, biar saudara jangan goncang iman. Karena kita akan menghadapi sekarang, era sekarang itu, wah, apalagi anak muda buka-buka YouTube, dengarlah penceramah ini. Yo, wong Kristen berarti. Nah, tapi kalau saudara sudah punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, paling saudara dengar itu. Amin, karena sudah paham. Haleluya. Satu tujuan saudara, saya akan merebut supaya neraka itu kosong. Amin. Amin. Maksud saya saudara, saya akan merebut jangan sampai ada di antara kita saudara yang akhirnya binasa. Semua masuk surga. Ya. Nah, puji Tuhan. Kira-kira cukup ya? Kita sama bangkit berdiri. Lagu kesukaan saya, saudara, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu dan kehendak-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh mengenal dengan benar siapakah Engkau Allah, siapakah Engkau Yesus Tuhan. Kami bangga kami punya Allah Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Engkau, tapi kami akan setia dan kami berpegang kepadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan, peganglah tangan kami ini Tuhan, biar kami kuat dan kami kuat Tuhan, dan kami semakin setia di dalam Engkau Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada anak-anak-Mu Tuhan termeterai dalam kehidupan mereka,
dan semakin mereka kuat dan kokoh dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Tuhan. kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam.